ID meeting ya, ID meeting 78581629999 dengan password yang sama 1919. Ini jam 12 siang kita selalu isi edukasi-edukasi yang baik dari pemula maupun lanjutan ya. Dan jangan khawatir teman-teman yang pemula banget ataupun yang sudah expert pun kalau belum mengerti di materi webinar ini, nanti bisa dilihat rekamannya lagi di channel YouTube ya, di bit.ly/yubro, atau teman-teman bisa hubungi official Anda yang terdekat, ya, yang paling Anda kenal kalau punya banyak kenalan ya. Nanti untuk jadwalkan privat ya. Privat itu bisa online, bisa offline ya. Kalau kita nggak lockdown atau nggak PSBB kan bisa. Kalau cuma satu orang aja bisa lah kita melayani untuk privat ya. Hubungi saja untuk officialnya ya. Nah, di channel yubro.com itu juga bisa Anda komen ya di sana. Mungkin ada yang pertanyaan yang belum jelas. Nah, yang menjadi ciri khas dari webinar saya itu adalah robotik. Selalu ada materi robotiknya. Jadi kita bagi-bagi robot dan juga mengarahkan bagaimana sih masang robot itu sampai nyalakan di VPS itu bagaimana. Sebenarnya robot itu seperti apa sih? Apakah robot itu kayak dewa keuangan gitu ya, seperti iklan-iklan di tempat lain itu. Ya. Nah, ada juga yang pokoknya kita nggak usah ngapa-ngapain, langsung uang ngalir sendiri gitu ya. Ya kalau memang ada benar yang seperti itu ya pasti pemerintah tidak akan bingung ngasih pekerjaan ke rakyatnya ya, bisa mengentaskan kemiskinan semua. Ya ada benernya dan ada yang tidak, itu yang penting kita saring. Disinilah pentingnya edukasi, pentingnya juga ada coaching ya, bimbingan ya, coach ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau trading di GK Invest itu seperti yang saya awal sampaikan tadi, tidak hanya legal dan resmi, tapi kita punya edukasi yang konsisten ya, dan juga platform yang bisa kita andalkan begitu. Support dalam hal indikator, dalam hal expert advisor, robotik, platform kita support untuk itu. Ya, selamat datang Pak Didik. Selamat bergabung. Ana Suryana, ini dari Serang, Banten. Wah, keren. Ini kota yang sangat bersejarah bagi saya, Serang, Banten gitu. Ada dari Pak Alek Bekasi. Terima kasih ya selalu mempromosikan webinar ini. Moga bermanfaat lebih banyak orang gitu. Oke. Sebelumnya bagi teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar-webinar sebelumnya, tentunya sudah nggak asing lagi ya tentang robotik ini, karena memang menjadi ciri khas dari edukasi saya ya. Webinar kali ini Kamis 25 Juni 2020 pukul 12.00 bertajuk multi trade multi robotik ya. Dalam setiap webinar edukasi kami itu kami kemas dalam topik edukasional, safe trading, easy profit. Bagaimana kita bisa trading itu dengan nyaman, aman, tetapi profitnya mudah. Ya, kalau kita capek yang namanya analisa, technical, fundamental, dengerin berita-berita itu, apalagi kalau beritanya malam-malam begitu, ya kita susah sih bagi-bagi waktunya begitu malah. Padahal di dalam dunia trading ini hampir 24 jam kita bisa lakukan pekerjaan. Namun malah sebaliknya membuat kita nggak ada waktu untuk yang lain, itu yang kebalik ya teman-teman.
dengan adanya peluang trading ini harusnya kita lebih santai bekerja, bukan sebaliknya malah ngeliatin cat terus ya 24 jam ngeliatin nggak ada waktu untuk istri, anak, pacar ya, atau mungkin olahraga atau hobi yang lain. Justru sebaliknya, harusnya dengan adanya peluang trading, bisnis trading ini kita lebih santai dalam menikmati hidup. Karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dalam proses belajar teman-teman itu juga di dalam bisnis trading ini ada akun yang namanya akun demo. Yang mana kita nggak perlu pakai uang beneran dalam belajar ya. Kalau kita mau jadi sopir belajarnya pakai mobil beneran, kalau nabrak ya nabrak beneran ya. Nah, kalau di dalam trading itu simulasinya 100% seperti real, tetapi itu akunnya demo. Artinya simulasi ini bisa bisa teman-teman nggak berisiko gitu. Kalaupun nabrak bukan nabrak beneran. Kalaupun rugi ya nggak rugi beneran. Oke. Mungkin ada yang sudah download robot-robot yang pernah saya sampaikan. Mungkin silakan teman-teman chat saya yang sudah download robot saya. Atau bahkan yang sudah mencoba ya baik di akun demo maupun di real. Bisalah sharing saya, chat coba di Japri begitu. Siapa yang sudah mencoba robot-robot yang diedukasi saya sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau belum ini saya terpaksa harus ngulang beberapa hal ini ya untuk materi ini ya. Biar yang belum sama sekali ngerti bisa tahu. Oke, kalau begitu saya akan ulangi ya beberapa hal yang mungkin menjadi basic ya, penting ya. Sebelum kita bekerja, apapun pekerjaannya kita harus mempertimbangkan tentang resiko ya. Mempertimbangkan resiko teman-teman. Di mana resiko itu tidak bisa kita hindari. Kita hidup itu nggak mungkin menghindari resiko. Kita sudah lahir itu udah resiko. Jadi resiko itu tidak bisa kita hindari, resiko itu bisanya kita kelola. Jadi omong kosong kalau ada yang menyampaikan, ayo bisnis ini nggak mungkin rugi. Itu nggak ada kata yang nggak mungkin itu. Nggak ada satu hal yang pasti di dunia ini kecuali satu, mati. Kalau mati pasti gitu. Kalau yang lainnya nggak pasti. Ada untung, ada rugi, ada sehat, ada sakit, ada malam, ada siang. Itu sudah menjadi takdir kita ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengelola risiko itu, mengelola kerugiannya. Bagaimana kita membatasi rugi. Kalau rugi kita terbatasi, kalau untung nggak usah dibatasi. Terus bagaimana kita bisa di antara salah itu akhirnya tetap saja bila kita benar, ujung-ujungnya kita tetap untung, gitu. Ya. Nah, di sini kita awali dari money management-nya. Money management ini banyak sekali jalan ya, cuman ini salah satu contoh saja. Saya lebih enak itu kalau kita trading itu menggunakan risiko 1% dari permodalan. Nah, ada juga yang mungkin berprinsip bahwa saya punya uang itu banyak kok. Jadi resiko yang saya tanggung itu adalah sebesar semua jumlah
deposit yang saya masukkan di dalam balance itu. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan dia punya total kekayaannya yang siap untuk ditradingkan 10 miliar, tapi dimasukkan cuma 100 juta begitu. Mungkin dia nggak pakai stop loss pun mungkin bisa. Nah, apakah Anda orang seperti itu? Tetapi ada efek psikologis teman-teman ya. Efek psikologis itu ada ketika kita melihat balance kita itu berkurangnya banyak, dilihat juga floatingnya berkurangnya begitu, terus equity-nya begitu. Belum lagi kalau kita mau top up, terus resikonya mungkin yang namanya sistem, apalagi kita koneksinya lewat internet itu banyak hal yang bisa terjadi ya. Mungkin trouble secara teknis atau bagaimana begitu, itu bisa saja terjadi. Sehingga tetap janganlah kita menambah risiko lagi. Kalau kita siap dengan dana 10 miliar ya nggak ada salahnya masukkan aja 10 miliar itu. Toh nanti kita bisa batasi kok risiko itu dengan berbagai metode begitu. Tidak harus stop loss-nya itu adalah sejumlah equity yang dimasukkan itu. Karena akan mempengaruhi psikologis kita. Kita terbiasa nanti seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, kita tidak bisa menjadi fund manager yang besar, hedge fund ya. Jadi ya biasakan dari hal-hal yang kecil kita menggunakan risiko yang logis. Kalau kita 1% otomatis kan nggak mungkin kita dalam trading itu 100 kali berturut-turut rugi. Itu hal yang sangat sangat kecil sekali kemungkinan, bahkan nggak akan mungkin gitu. Oke, setelah 1% kita tetapkan ya, dari contohnya 100 juta ini 10.000, nilainya 100 US, lotnya misalkan kita buat 0,1, ringnya maka 1000. Jadi 1000 kali 0,1 itu 100 US. 100 US itu adalah 1% dari 10.000 atau 100 juta. Itu maksimal kerugian per transaksi kita. Sedangkan kita punya strategi bagaimana kita membatasi risiko tetapi untung tak terbatas. Nah, kalau kita sudah menetapkan itu, kita bisa pakai strategi mau teknikal, mau fundamental. Yang penting kita sudah netapin itu. Sudah netapin tentang money manajemennya sekian ya. Kalau misalkan 1000 pips kok kepanjangan stop loss-nya ya bisa aja itu dibuat 500 pips sehingga kita dalam satu waktu bisa transaksi 2 kali 0,1 atau langsung 0,2 lot gitu. Atau ring pips-nya mau Anda kecilin lagi menjadi 300 atau 250 berarti bisa 0,4 lot dalam satu waktu. Yang penting sudah kita batasi kerugiannya di 100 US itu dalam setiap waktunya kita bertransaksi. Nah, ini semuanya bisa kita robotikan, teman-teman. Nah, gimana menguji probabilitas 100 kali transaksi itu? Ini 1% ini kan sebenarnya kita bisa tingkatkan juga, bisa 10%-nya. Artinya kalau 10% cuman kita bisa transaksi 10 kali. Kalau loss berturut-turut 10 kali ya rugi kita. Nah, semakin banyak transaksi yang kita lakukan, maka semakin banyak peluang-peluang yang akan kita peroleh gitu. Jadi saat trading itu kita harus punya mindset bahwa besok itu yang penting kita masih bisa transaksi lagi. Karena kita nggak tahu besok itu adalah mungkin adalah Dewi Fortuna akan hinggap di nasib Anda. Kalau kita sudah mempertaruhkan semuanya, pokoknya hari ini semuanya saya pertaruhkan semuanya, itu kita sudah menutup diri sendiri bahwa besok nggak mungkin lagi kita mau transaksi. Kalau sudah dipertaruhkan sekarang semuanya. Nah, itulah pentingnya pengelolaan money management ini. Semakin banyak transaksi berarti semakin banyak kita mendapatkan peluangnya. Ya, dalam trading itu ibarat lari gitu, tidak penting seberapa cepat kita
berlari. Yang penting itu seberapa jauh kita bisa berlari. Oke, selanjutnya menguji probabilitas ini ya. Untuk menguji probabilitas ini kita lakukan manual ya, dengan membagi per 10-nya di antara 10 transaksi itu 6 benar atau 4 salah, itu yes. Dan seterusnya hingga kita paling tidak punya 70% layak. Atau 60% pun sudah kita katakan probabilitas itu layak ya, teman-teman. Nah, kalau di robotik menguji probabilitas seperti ini itu hanya sekedar kita bisa backtest ya. Backtest itu adalah kita memvisualisasi rekaman transaksi dari robot tersebut selama periode tertentu. Itu yang kita sebut dengan backtest. Nah, ini susah ya kalau manual ya. Mungkin nggak telaten teman-teman. Nanti kita belajar tentang robotiknya ya. Kemudian baru kita ngomong trade manajemennya. Trade management itu nggak terlalu dominan dalam kesuksesan kita menjadi trader ya. Yang terpenting adalah pengelolaan manajemen dan psikologis ya. Sebenarnya itu. Nah, seperti biasa kunci dari trade management itu adalah di indikator dan settingnya atau strategi yang kita pakai ya, baik fundamental maupun technical ya. Di webinar-webinar saya sebelumnya sudah saya sampaikan, baik itu secara manual maupun dengan trading tool ya. Ada trading sentral, ada auto chartis dan lain-lain. Nah, dengan trade management itu kita bisa lakukan transaksi-transaksi dengan disiplin, dengan kebiasaan-kebiasaan yang harus terus kita ulangi. Ya. Dari kebiasaan itu akan membentuk karakter yang baik besar maupun kecil modal kita, karakter itu akan melekat di gaya trading kita itu. Sehingga jangan berpikir bahwa oh ini demo kok. Ya saya bisa bebas-bebas saja lakukan transaksi. Ingat itu nanti akan membawa Anda ke kebiasaan di trading real. Nah, jangan juga berpikir bahwa wah ini uangnya sedikit aja, modal sedikit. Nggak masalah lah nanti kalau habis. Itu akan membawa kebiasaan itu. Maaf ya, saya minum dulu teman-teman. Oke. Seterusnya. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan ya. Terus contoh backtest, kalau manual itu yang kita harus tes-tes ya, tarik-tarik ininya apa? Chartnya itu. Ini bener apa enggak kalau pakai relative strength index 80 sell itu bener enggak, 20 buy itu berapa kali saya menemukan berapa kali bener gitu ya. Seperti ini kalau manual. Kalau moving average convergen ya kita coba-coba terus kita tarik-tarik chartnya. Kita hitung sendiri seperti yang di atas itu. Nah, ini cukup menjenuhkan. Sehingga dengan cara backtest otomatis dengan robot, kita bisa melakukan ini semuanya hanya dalam hitungan detik, teman-teman. Ya, tergantung dari logika robotnya itu ya. Nah, kita ngitung kebenaran itu. Nah, bagaimana setelah kita menemukan sistem manual itu, kita membuat robotik. Nah, coding pemrograman dengan MGR5, MetaQuote Language 5 ya. Compiler atau software instan seperti forex generator dan lain-lain gitu ya. Order programmer. Nah, teman-teman punya strategi yang sangat jitu yang bisa terbukti bertahun-tahun begitu. Tapi sayangnya manual mau dirobotikan, ya itu bisa pesan ke programmer atau bisa juga hubungi saya ya.
beli atau gratisan. Lihat di market juga banyak gratisannya. Seperti saya juga ngasih gratis begitu. Nah, menciptakan sendiri robot trading dengan cara mudah dan cepat. Nah, ini sudah materi yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Kalau teman-teman ada yang belum melihat atau belum mengikuti, bisa lihat di webinar, rekaman webinar ya di youbro.com ya. Ini. Nah, ini web saya youbro.com. Oh, bukan web ya, channel. Nah, ini bisa ada live trading juga di situ. Nanti teman-teman bisa komentar di situ, mau tanya bagaimana. Ini saya juga menemukan metode yang namanya saddle method ya. Nanti teman-teman bisa baca di sana. Kalau menemukan saddle method bisa komentar di YouTube. Nanti bisa saya live-kan komentar atau saran dari mana. Itu nanti akan bisa kita diskusikan. Oh, yang saya maksud itu seperti itu. Terus berapa kali kebenaran, berapa kali salah kita bisa hitung sendiri ya. Di beberapa waktu belakangan ini saya menemukan ada 3-4-an ya minggu kemarin tuh saddle method ya. Ya ini saya namakan sendiri namanya saddle method. Kalau saya ngomongkan dalam segala sistem trading saya manual, ini kalau prioritas itu prioritas bintang 5. Artinya memang enggak apa ya, enggak selalu muncul, bahkan seminggu pun bisa jadi enggak muncul ini. Makanya saya katakan bintang 5 itu kan prioritasnya. Nah, mungkin probabilitas gitu enggak perlu 1% ya, bisa jadi 5% bisa atau lebih dari itu. Karena banyak benernya daripada salahnya. Tentunya juga menggunakan trailing ya. Oke, untuk selanjutnya, kenapa sih kita lebih untuk memilih robotik ya? Mungkin teman-teman bisa wacanakan dari manual itu seperti bagaimana, seperti yang kita bayangkan tadi. Mau backtest saja lamanya seperti itu. Nunggunya juga lama. Nah, dengan robot itu kita bisa mewakilkan logika-logika kita, mewakilkan perintah-perintah kita, atau strategi kita itu maunya bagaimana sih? Itu biarlah robot. Ini ibaratnya karyawan kita, karyawan yang tidak perlu kita bayar. Oke, karyawan gratis yang disiplin, penurut, dan tidak ngeyelan. Sabar, menunggu, mengamati pola tanpa capek, ngantuk, marah, bahkan bisa mengamati banyak harga sekaligus. Sangat teliti mencermati, menghitung tiap tik harga sesuai yang diperintahkan. Terus tidak pernah bersedih, khawatir, tidak pernah dendam, nggak pernah emosi, dia loss, nggak pernah nangis-nangis. Ya. Emosinya juga nggak ada, ataupun serakah, apalagi ya, melebihi perintah kita. Misalkan kita perintahkan 5 lot, ya 5 lot. 1 lot, ya 1 lot. Nah, bisa jadi ada logika-logika yang mungkin kalau kok ngeyel ya robot ini. Di perintah nih 1 transaksi kok jadi 2 transaksi. Nah, itu mungkin bisa kita teliti lagi ya. Jadi logika-logikanya dari platform apa itu, algoritmanya bisa secara, karena hampir semua teknologi software itu pasti ada masih perlu penyempurnaan ya teman-teman. Tetap saja itu namanya buatan manusia ya. Pasti ada ketidaksempurnaannya. Seperti ya handphone aja juga bisa hang ya, itu ya. Bisa jadi servernya lagi nggak bagus, VPS-nya dan lain sebagainya. Listrik PLN aja yang katanya the best juga kadang mati. Jadi produk teknologi apapun pasti ada resiko yang namanya resiko error. Ya.
Sehingga tetap aja harus ada pengawasan. Ya. Harus ada pengawasan, jangan 1000% percaya begitu. Oke, terusnya robot itu bisa banyak transaksi dalam satu waktu, bahkan dalam mata uang yang berbeda-beda secara bersamaan dan sangat cepat. Robot tidak bisa berpikir selain apa yang sudah diperintahkan saja. Robot tidak bisa berdiskusi membaca fundamental. Robot harus diuji dulu sebelum dijalankan serta kita tes cara kerjanya. Apakah sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Kinerja robot sangat tergantung pada alat komputer, VPS internet, dan manusia sebagai pemberi perintah ya, yang saya maksud tadi algoritma tadi. Oke, evaluasi kinerja robot secara berkala sangat diperlukan untuk hasil terbaik. Kolaborasi robotik dan manual harus harmonis. Ini yang paling penting dari inti pembelajaran hari ini. Adanya kolaborasi robotik dan manual. Ini harus harmonis. Tidak bisa robot bekerja sendiri maupun juga manusia bisa bekerja sendiri dengan sempurna kalau tidak ada bantuan alat-alat ya. Karena di sekeliling kita itu banyak sekali robot ternyata. Seperti AC itu jam sekian bisa mati sendiri itu juga ada. Terus kemudian lampu merah itu juga robot. Nah, TV itu dipencet ya, remote ya gitu ya. Itu sistem robotik walaupun sederhana-sederhana ya. Ya, bagaimana membuat robot sendiri? Ya, di market itu banyak, kita buat sendiri juga bisa. Bisa dilihat di caranya membuat robot sendiri ini bisa dilihat di webinar saya sebelumnya ya, rekaman di YouTube tadi ya. Nah, sekarang materinya adalah multi robotik. Bagaimana sih kita ini menggabungkan antar robot itu bisa robot itu bekerja sama dengan baik. Satu sama lain saling mengisi. Nah, dari hasil robot-robot yang pernah kita sampaikan itu bervariasi ya. Ada yang 30% per bulan, ada. Ini rekaman setahun terakhir ya, rekaman ini hasil rekaman. Visualisasi rekaman setahun terakhir ya, atau dinamakan backtest. Kinerjanya itu bisa dilihat dengan backtest ini, dengan harga-harga yang akurasinya 99% ya. Nah, ini sampai 30% ada. Ini pakai MACD. Ini cara buatnya simpel yang seperti pernah saya sampaikan di webinar-webinar sebelumnya. Nah, ini ada kolom setting, ada kolom. Nah, ini yang rekor dari robot yang pernah kita komunitas ciptakan itu 153% per bulan rata-rata dalam setahun terakhir. Nah, ini semuanya ini pasti banyak catatan ya teman-teman. Ini ibaratnya mobil itu gaspol, rempol. Tentunya itu tidak bisa kita terapkan dalam real karena kita harus berpikir money manajemennya bagaimana. Walaupun ini terlihat ya drawdown-nya itu 21,11%. Ini tercipta dari 2 indikator dengan settingannya semuanya bukan default ya. Ini juga hasil riset dari ratusan kali kita mencoba-coba. Ya, drawdown 21% itu artinya memakan floating-nya itu sebesar 21% ya. Floating negatif ya, floating minus. Jadi resiko terbesarnya sekian, 21%. Oke. Nah, dari seperti ini bisa Anda buat sendiri, teman-teman. Nah, ini kelemahannya dari robot yang kita pakai buat simple itu kelemahannya adalah satu, dia resiko membuat resiko terbesarnya itu akan berlaku ketika dia sudah pindah candle. Nah, kasarannya stop loss-nya ya.
Kalau kita pakai stop loss 10% dari margin, dari equity begitu, maka kalau kita sudah mencapai 10% itu tidak akan langsung clear, tapi nunggu candle itu berubah dulu, baru dia clear. Nah, ini takutnya ya kalau misalkan candlenya itu sebelum berubah ini turun lagi ya ketika misalkan kita sell begitu, artinya kan kita nggak jadi cut loss, tapi bisa berubah plus. Tapi kalau memang sebaliknya terus saja minus terus ini belum cut loss kan bisa habis duluan. Misalkan kalau apalagi kalau kita pakai candlenya di 1 atau H4, kan nunggu 4 jam itu lama, nunggu 1 hari itu juga lama. Itu kelemahan satu tentang trailing, tentang risiko, manajemen risknya. Yang kedua tentang trailingnya, trailing stopnya. Itu juga dia akan mengunci keuntungan trailing itu sesuai dengan perubahan candle, begitu. Ini kelemahan dari robot-robot ini semua. Nah, itu kok bisa dia 153% ya, karena tidak ada pembatasan di situ. Nah, tidak ada pembatasan stop loss, tidak ada pembatasan dari trailing juga nggak ada. Jadi murni itu benar-benar dia bekerja ketika berbalik arahnya bila terjadi pembalikan sinyal. Ketika ini buy ya buy terus begitu. Nah, dia akan close dan berubah langsung sell. Itu ketika ada sinyal pembalikan. Sinyalnya dari mana? Dari indikator yang kita tanamkan itu. Nah, terus apabila baru minus 1 aja, baru 1 detik atau mungkin 2 menit, baru 2 menit atau 3 menit ya, idealnya 3 menit deh. Baru 3 menit ternyata berbalik arah, kondisinya minus ya dia akan berbalik arah walaupun minus. Plus minus dia nggak akan peduli. Yang penting robot ini bekerja ketika ada sinyal dari indikator yang ditanamkan itu. Nah, sehingga tetap perlu penyempurnaan. Nah, saya punya robot yang kita bagi gratis untuk menyempurnakan robot-robot ini. Makanya di sini hari ini namanya kita kasih tema multi trade, multi robotik. Nah, bagaimana saya menemukan kok sampai bukan saya aja yang menemukannya ini komunitas karena tahun kemarin kita banyak edukasi tentang cara membuat robot sendiri sehingga teman-teman peserta seminar itu, ini seminar berbayar ya tahun lalu, itu teman-teman banyak yang sharing-sharing ke saya dan dari sharing-sharing itu saya menemukan itu, ya itu artinya itu sebenarnya yang menemukan komunitas bukan saya pribadi ya. Nah menemukan formula itu terus ya cara mereka apa ya saya kasih bekal ini saja. Bagaimana caranya? Karena robot sesakti apapun, tidak ada robot yang sakti mandraguna yang mana bisa didewa-dewakan, yang cocok untuk semua peer. Itu nggak ada, teman-teman. Semua produk cocok itu nggak ada. Semua kondisi market, jangankan semua produk ya. Semua kondisi market itu cuma dua. Ya kalau nggak sideways ya trending. Itu saja nggak ada kok robot yang bisa trending, yang bisa sideways begitu. Jadi kalau di setting itu sideways ya sideways terus dia fungsinya. Kalau di setting trending ya trending terus. Nah, tapi robot yang saya kasih gratis kemarin itu bisa semua kondisi market asalkan di setting sesuai dengan kondisi saat itu. Siapa yang setting? Ya kita. Kita taunya dari mana? Ya edukasi. Artinya kolaborasi antara manusia dengan robotik itu tetap harus seimbang. Sehingga robot yang saya bagi gratis itu bisa dikatakan ini robot yang untuk semua kondisi market. Trending bisa, sideways bisa, single trade bisa, multi trade juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Untuk menemukan formula yang bagus itu. Diubah pairnya mata uangnya. Kemudian di backtest setahun terakhir bagaimana hasilnya. Setelah di backtest, bagus, baru forward test. Terus diubah time frame-nya.
Kalau mata uangnya sama Euro USD, time frame-nya H4, kok nggak nemu-nemu, ya pindah aja di H1. Nggak nemu-nemu, pindah saja D1. Nggak nemu-nemu juga di semua time frame, berarti ya nggak cocok di mata uang itu. Pindah aja di pound sterling, pindah saja di euro, di yen misalkan, pindah di emas. Kan banyak produk. Nanti mana yang cocok nanti akan pasti ketemu. Ya. Kalau misalkan ngubah time frame tetap nggak bisa, ini bisa indikatornya diubah, input parameternya. Ya sudah mata uangnya ganti, terus time frame-nya juga sudah diganti-ganti, tetap nggak nemu, diubah aja input parameter indikatornya. Ya, input parameter indikator itu yang settingan indikator itu loh. Ya, kalau di stokastik biasanya 533 gitu ya, diubah aja 12 kayak apa. Nah, diubah-ubah seperti itu kan capek ya teman-teman. Ya kita capeknya di awal, tapi setelah itu nemu, ya kita enak, seterusnya itu tinggal pakai aja. Nah, ini yang ke 456 ini setelah itu menemukan 1, 2, 3 itu kita bisa 456 itu. Ya, jangan lakukan di backtest di 456 itu jangan dilakukan di backtest dulu sebelum menemukan indikator yang tepat untuk time frame tertentu dan mata uang tertentu itu. Jadi biar enggak terlalu banyak mencoba-coba kita. Yang penting 1, 2, 3 itu dulu. Nah, itu triknya bagaimana menemukan indikator mana yang bisa bagus dalam setahun terakhir. Sudah menemukan indikatornya yang bagus tahun terakhir, baru kita forward test. Forward test itu transaksi beneran tapi di akun demo. Tuh, kalau misalkan teman-teman yakin punya keyakinan yang lebih di situ ya bisa aja di backtest di akun real tapi yang kecil-kecil dulu. Nah, saya sebenarnya menyarankan ya. Oh ya, ada satu lagi tentang robot yang simple ini yang kita buat sendiri menggunakan Meta Editor 5 itu salah satu kelemahannya dia harus single trade, teman-teman. Satu robot, satu transaksi dalam satu waktu. Ini sebenarnya sangat recommended di banyak trader advisor ya. Banyak sekali penasihat-penasihat trader itu menyarankan hanya one trade, one time, one pair, 1% risk. Dalam satu waktu itu lebih baik memang satu transaksi saja. Dalam satu pair itu, dalam waktu yang sama itu, dalam satu waktu itu, dengan menggunakan risiko 1% dari jumlah equity. Itu yang sangat disarankan sebenarnya. Tapi yang namanya karakter, kita enggak lego, enggak transaksi ini wakeh. Ya, otomatis ya saya harus memberikan edukasi walaupun banyak transaksi ya bagaimana kita biar tetap aman. Nah, bagaimana cara menggunakan robot-robot yang sebenarnya dipakai single trade ini menjadi multi trade? Ya kita bisa pasang robot-robot buatan kita sendiri itu dalam pair-pair yang berbeda. Yang seperti Mas Ade kapan hari praktekkan itu ya. Sudah bisa Mas Ade? Sudah jalan belum? Sudah bagus belum robotnya kemarin yang dicobakan itu? Mana Mas Ade suaranya? Chat apa suara? Sudah bagus Pak, sudah jalan. Sudah jalan. Jalan saja apa bagus? Bagusnya belum terlihat. Baru berapa hari kok ngomong bagus. Nggak bingung. Baru di backtest. Mas Ade sebelumnya sudah pernah menggunakan robot belum? Belum, biasanya manual Pak. Berarti belajar robot murni baru dengan saya ini? Ya betul. Oke, mudah-mudahan sukses ya, yang sabar ya, jangan tergesa-gesa. Amin. Oke, sehat selalu Pak Ade di Solo.
Ini langkah-langkahnya, jadi harus rajin. Nah, teman-teman kalau misalkan nih, kok capek ini mau nyoba-nyoba ini terus ya, misalnya sudah nggak telaten nih ya, istilahnya nggak telaten nyoba-nyoba gini, hubungi aja official untuk privat gitu ya. Nanti syaratnya privat apa bisa official jelaskan nanti. Biar langsung bisa nemu. Gitu. Karena saya dari dengan cara-cara ini, cara-cara ini saya sudah membuat sebuah rangkuman ya, hasil backtest setahun terakhir. Nah, rangkuman-rangkuman ini dari apapun indikatornya dipasang semua di time frame berapa, di pair apa, begitu hasilnya berapa persen. Nah, nanti kalau teman-teman privat, ikut privat bisa langsung tak kasih petunjuk. Ini loh pakai ini settingannya begini. Di pair ini, di time frame ini. Itu hasilnya bagus seperti ini. Kelemahannya ini bisa ditutup dengan ini. Begitu ya. Nah, saya harap sih kalau yang ikut privat itu ya harus bisa langsung dipraktekin ya, tidak hanya sekedar wacana atau ilmu saja. Karena edukasi saya ini tidak bersertifikat ya. Edukasi ini tidak bersertifikat, tapi kalau dipraktekkan sertifikatnya adalah profit begitu. Kalau nggak langsung dipakai ya nggak mana mungkin bisa profit dan diajak untung begitu ya. Kenapa senyum-senyum Pak Ade? Sabar Pak Ade ya, belajar dulu. Oke, nah praktek langsung. Kayaknya kita udah sering praktek ya. Jadi yang mungkin masih bingung bagaimana sih robot itu bekerja. Kerjanya robot itu teman-teman, itu harus menggunakan Windows teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman itu tidak punya komputer, ya ini kan kita bisa namanya silakan VPS, virtual private server. VPS ini adalah wakil dari laptop atau komputer kita yang nyala 24 jam wakilnya. Di mana disinilah bersarang atau karyawan kita bekerja di sini, karyawan kita yang namanya robot itu. VPS ini punya IP address nanti yang bisa ada passwordnya sendiri-sendiri gitu, kita masuk input di sana. Ini sangat privasi, tidak ada orang lain yang tahu. Jadi karyawan kita, toko kita ada di VPS itu, kerjanya karyawan-karyawan kita di sana. Karyawan yang nggak digaji, cuma sewa VPS tempat aja ya. Nah, VPS ini bagaimana bisa kita kontrol? Kalau kita ngontrolnya pakai komputer, namanya remote desktop connection ya. Ini kalau kita pakai komputer. Terus tapi kalau kita pakai Android juga bisa. Jadi jangan berkecil hati bagi teman-teman yang nggak punya laptop sama sekali. Gimana bisa ngontrolnya VPS itu? Pakai Android itu bisa diinstal di Play Store yang namanya RD Client atau sebangsanya lah. Ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang nggak harus namanya RD Client ini. Intinya remote desktop begitu, teman-teman. Ya, ini diinstal di laptop atau Android. Nanti ketika ini diinstal, nanti ada connect-nya menggunakan IP address begitu. Terus ada passwordnya, nah seperti ini ya. Ini di layar saya ada, saya ketik remote desktop connection ya kayak gini ya.
tulisannya remote desktop connection. Nah, ini saya punya VPS banyak ini. 2, 3, nah ini VPS ini nanti kalau diklik begitu nanti akan muncul password, permintaan password. Mana nih nggak muncul? Oh ini. Kebanyakan klik. Ya, seperti ini penampakannya server itu. Nggak muncul loginnya nih. Saya ulangi ya. Remote. Ini IP-nya seperti ini, contoh IP-nya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung ya caranya memasukkan file robot ke server itu. Ya, kalau saya dulu kala itu pakai email. Jadi di email dari email yang laptop, nanti terus emailnya dibuka di VPS. Tapi kalau itu filenya banyak gede, jadi repot. Nah, caranya begini. Di situ ada show option, local resource, terus more. Nah, di sini dicentang-centang begini. Yang drive-nya yang ada di laptop dan local disk-nya ini ya. Dicentang-centang nanti akan connect antara server VPS itu dengan laptop kita sehingga kita tinggal ngambil aja filenya itu yang ada di laptop itu dipindah ke VPS. Nah, kalau sudah ini benar nomor IP address-nya kita bisa connect. Nah, connect nanti penampakannya seperti ini, administrator ya. Ini masukkan password aja langsung. Usernya soalnya pasti administrator ya. Saya masukkan. Nah, seperti ini. Ini penampakan dari robot VPS ya, sedang ada transaksi ini ya. Tinggal close-nya nih pojok yang silang ini di close aja. Yang kanan ini ya. Itu cara masuk VPS. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung untuk masangin VPS bisa connect dari handphone ya, nanti bisa privat ya. Kayaknya ada yang di YouTube saya sudah ada rekamannya itu untuk caranya pakai handphone ya. Nanti dilihat aja. Nah, ini yang dibutuhkan dari kita mau mengaktifkan robot. Nah, robot itu terpasangnya bagaimana ya? Nanti setelah kita bisa login VPS, itu tentunya cara transfernya file dari laptop ke VPS juga sudah saya kasih tahu tadi. Nah, di dalam VPS nanti kita install MetaTrader dulu. Nah, kita download di websitenya GKNPS. Nah, nanti panduan MetaTrader installnya itu ada di sini ya. step.center MetaTrader 5 itu nanti ada panduannya di sini. Nah, panduan bagaimana install MetaTrader. Tentunya yang ada di sini kan ini nama kelas lanjutan, artinya udah ngerti semua ya. Nggak perlu cara install MetaTrader saya jelasin ya, karena di Selasa kemarin saya sudah sampaikan juga, bisa lihat webinar saya Selasa kemarin. Di sini nanti juga bisa dilihat ya Selasa kemarin panduan trading untuk pemula ini. Nah, setelah diinstal di VPS MetaTrader kita, nah, bagaimana masukkannya? Di foldernya ya, di webinar-webinar saya sebelumnya sudah ada ya, itu bagaimana mengaktifkan itu. Saya asumsikan saja semua yang ada di sini sudah pernah mengikuti webinar cara pasangnya itu.
Nah, sehingga saya bisa lanjutkan ya. Ada transaksi. Ini asumsinya robotnya sudah terpasang di advisor semua ya di sini. Jadi kita yang misalkan kita nemukan, kita backtest dulu ya. Kita nemukan robot yang paling bagus tadi. Ini ada MACD ini juga bagus ini ya. MACD Euro USD di daily last year ya ini. Kita visualisasi, kita lihat aja nanti ini berapa lot, 3 lot. Kalau 4 lot modalnya 10.000 itu kita lihat MC enggak. Nah, MC berarti cuma 3 lot bisanya. Nah, ini kita bisa juga prediksikan. Oh, kalau modal saya segini, itu pantasnya pakai lot berapa ya di dalam pakai strategi robot ini. Nah, ini kita bisa backtestkan teman-teman. Jadi salah bila kita ada omongan kalau pakai robot tuh ngawur, nanti robotnya bisa transaksi sendiri, nanti tahu-tahu loss dan habis. Enggak seperti itu, karena di dalam robot itu juga bisa ada manajemennya juga ada. Permisi, saya minum dulu. Ada sampai jumlah lotnya, kita bisa simulasikan dengan lebih bagus. Setelah kita buka inputnya, kita ganti 3 lot. Bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Visualisasinya dari 10.000 menjadi berapa ini? 36.000. Atas ini kita lihat. Nah, 43.000. Ini udah selesai nih. Oh. Dari 10.000 menjadi 33.000 ini profitnya ya. Mari kita bahas ini. Sebelum kita menentukan ini yang akan kita gabung dalam multi trade ya. Jadi teman-teman ini stop lossnya nggak ada, take profitnya nggak ada robot ini. Terus trailingnya juga nggak ada. Ya, jadi risikonya ini nggak ada juga pengelolaan risiko ini. Nah, ini persen yang dimaksud di sini itu dia 100% menggunakan permodalan yang ada di sini untuk menahan floating ya. Nah, tapi di backtest ini kenyataannya, di backtest ini dalam periode dari 1 Januari yang lalu, dia hanya memakan 27% dari permodalan. Sehingga relatif aman. Tanpa adanya stop loss pun ini dipandang aman di bawah 30% ya drawdown-nya itu. Sehingga ya indikator ini berarti layak untuk kita pakai untuk trading. Ini historic quality-nya 100%. Artinya waktu, detik, jam tertentu yang ada di rekaman transaksi ini adalah real adanya, 100% real yang sudah pernah terjadi itu rekamannya. Nah, ini initial deposit 10.000, total net profit 33.000. Kalau kita kalkulasi ya, berapa persen per bulannya ini? 33. 33.517 ya dibagi 10.000 sama dengan kalikan 100%. 335%. Nah, dari Januari sampai sekarang tuh berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Anggap saja 5 bulan setengah. Dibagi 5,5. Nah, ini 60%.
dengan menggunakan indikator MACD di pair Euro USD itu 60% sebulan. History quality-nya 100%. Nah, ini kan sudah bagus nih. Nanti kalau di realnya, karena ini daily, nah, pasti teman-teman nggak sabar. Nggak sabarnya bagaimana? Ya bisa jadi 3 hari baru transaksi. Kita lihat aja historinya ini. Dalam historinya ini transaksi pertama tanggal 2 Januari. Transaksi ketiga tanggal 3. Terus setelah tanggal 3 langsung tanggal 7. Nah, berarti kan 4 hari. 4 hari baru transaksi lagi. 7, 8. Nah, ini 8 terus 16. Nah, karena daily kan bahkan seminggu pun baru transaksi sekali bisa. Tapi juga bisa saja dalam waktu yang singkat, dalam sehari itu berkali-kali transaksi bila ada sinyalnya yang keluar. Tapi sangat jarang terjadi itu. Nah, kalau kita sudah memutuskan bahwa robot ini sudah bagus, dengan cara sederhana kita bisa buat sendiri ini ya. Nanti teman-teman yang belum bisa buat sendiri robot ini bisa melihat YouTube saya atau bisa privat online gratis. Hubungi official yang Anda kenal, official GK Invest ya. Oke. Nah, kita sudah tetapkan MACD ini, terus nanti kita cari lagi nih misalkan ya. Kita cari lagi yang pakai, kebetulan kita misalkan pakai H1 ya yang lebih pendek. Ini pakai stokastik nih. Pakai stokastik. Kita start. Pakai 1 lot aja dulu. Tuh, mengganas ini. Dan akhirnya rugi. Nah, nggak cocok berarti dia H1. Teman-teman sebenarnya kalau capek menemukan indikator yang pas di time frame yang juga membingungkan, yang mana yang pasnya, pair-nya yang mana yang pasnya. Asalkan teman-teman bisa menemukan grafik yang turunnya turun stabil, itu bisa kita pakai. Kok bisa? Kalau turunnya stabil yang berarti rugi. Pokoknya turun itu, grafiknya turun pasti rugi. Tapi kita bisa pakai itu dengan cara membalikkan transaksinya dengan copy receive. Nah, teman-teman ini yang belum tahu kan, saya juga memberikan tidak hanya robot tool gratis ini ya, bisa di-download di step.center ya. Terus juga bisa download copy trade atau copy receive ya. Jadi robot-robot yang jelek-jelek itu yang Anda temukan karena mungkin capek Anda menemukan yang baik, jelek semuanya, ya dibalik aja sendiri dengan cara copy receive reverse ya. Copy reverse, kalau copy trade itu mengopi 100%, kalau reverse membalikkan transaksi. Nah, semua robot yang saya bagi gratis yang di web itu ada passwordnya. Passwordnya sesuai dengan akun Anda, sehingga Anda bisa ngisi permintaan password. Ini formnya di sini nih. Nah, ini formnya. Di website ini juga bisa, ini secara kontinu ada sinyal tradingnya ya. Ada buletinnya juga. Terus ada berita-berita forex harian ini setiap hari diupdate. Nah, seperti ini sinyalnya. Sinyal trading terbarunya menggunakan auto chartis ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bila teman-teman senang manual juga bisa ada fasilitas trading tool. Nah, seperti ini. Ini caranya klik produknya ya, forex gitu, klik di sini. Nah, ini turun naiknya di sini. Nah, ini ada, kita pilih yang birunya paling banyak. Nah, ini ada biru paling banyak ini.
Ini ada kotak biru, ini ada 8 kotak yang barusan muncul di sepanjang 157 candle. Nah, ini nama polanya channel menanjak atau channel up. Bagus ini, bisa diikutin di USD JPY. Kita klik. Ya, ini turun berkelanjutan. Rally istilahnya. Jadi menurut peluang perdagangan auto chartis sinyalnya dari step the center ini USD JPY akan turun ini ya. Jadi banyak sekali pola-pola grafik seperti pola grafik channel dan lainnya. Ada pola Fibonacci, ada support resisten, ada SND, support dan demand. Itu kalau ngapalin pusing, teman-teman tinggal lihat aja di sini sinyal tradingnya ini. Nah, itu bisa membantu sekali untuk transaksi. Ya, nggak usah bingung bagi pemula ya. Oke. Setelah teman-teman download, nanti bisa tanyakan passwordnya. Kalau bingung juga bisa tanyakan di webinar selanjutnya. Jadi setiap webinar saya Selasa dan Kamis siang itu dengan password yang sama dan ID yang sama, teman-teman bisa tanyakan tentang robotik itu di setiap, walaupun temanya bukan robotik, tapi akan selalu bisa ditanyakan tentang robotik itu. Nah, downloadnya di sini. Di sana juga ada fiturnya. Hati-hati menggunakannya, jangan terus meneng-meneng gawe dhewe lulus nangis-nangis dhewe ya. Karena semua pun juga butuh latihan gitu ya. Jangan tiba-tiba pakai meneng-menengan gitu ya. Ya Mas Ade ya. Nah, sekarang kita sudah baru menemukan MACD tadi. Yang ini stokastik kita belum nemu. Stokastiknya di settingan ini belum nemu. Mungkin kita buat di daily-nya mungkin. Kita coba backtest-nya. Nah, ini untungnya cuma 1730. Nah, ini mungkin dibuat 5. Oh, bangkrut nih 5 lot. 2 lot. Ini grafiknya kurang bagus di Euro USD. Mungkin bisa dicoba di pair lain. Nah, ini kurang bagus. Oke, saya ubah aja di pair yang lain ya. Misalkan GU, karena di Euro USD tadi sudah kita temukan MACD di GU sekarang. Jadi kalau kita mau trading dengan nyaman, nah ini bagus ini. Nah, ini bagus. Ntar ya, saya ingatkan dulu ke teman-teman. Bila kita pengen trading dengan nyaman, itu bisa menerapkan one time, one pair, one trade, terus 1% risk. Ya, sistem inilah yang bisa menjamin anti bangkrut. Ya, one time, one pair, one trade, 1% risk. Gak bakalan habis uang Anda dengan cara trading seperti ini. Yo. Ada yang nggak ngerti maksudnya apa? One time dalam satu waktu itu kita bisa, kita buat transaksinya itu dalam satu waktu
satu pair saja, satu transaksi, 1% resiko. Nah, ketika kita mau transaksi lagi, ya nunggu transaksi itu, jangan bersamaan waktunya. Nunggu transaksi itu selesai, baru transaksi lagi. Nah, robot-robot yang bisa kita buat sendiri dengan cara simpel itu memenuhi kriteria single thread seperti ini. Tetapi yang di sini aja, 1% risk-nya yang belum bisa diterapkan secara optimal karena yaitu tadi menunggu candle itu berubah. Makanya kalau dengan robot yang download di sini ini, robot 1020 step tool 1020 itu teman-teman nanti bisa batasi karena di sana ini ya 1020 ini di sana ada input SL money di sini. Nah, yang saya sorot biru tuh. SL money ini bisa kita input, misalkan kita mau cuman loss-nya 100 US. Nanti otomatis setiap loss 100 US dia akan close sendiri. Nah, setelah di close nanti menganalisa lagi, nunggu sinyal lagi. Gitu. Jadi ini bisa kita pasangkan menjadi penggunaannya untuk menjaga stop loss, yang kedua bisa menggunakan trailing. Tujuannya trailing itu kalau sudah plus, dia nggak minus lagi. Nah, kalau pakai robot yang standar, yang simple itu, habis plus, buahnya kemudian menjadi balik lagi minus, nggak untuk apa-apa. Gitu Mas Ade yang di kemarin ya. Mas Ade sekarang sudah mempraktekkan trailingnya dari robot step tool 1020 ini. Sehingga pertama kali ya kita pasang aja step tool ini di chart mana, misalkan di chart yang belum ada. Nah, untuk melihat chart itu ada robotnya apa enggak, kita bisa pakai ini ya. Klik kanan, expert list. Nah, ini ada MACD di Euro USD daily ini. Nah, ini kan nanti kita bisa hapus dulu. Euro USD. Nah, ini di sini. Bisa kita close dulu. Ini kita menemukan robot lagi baru di mana nih tadi? Di GU ya, pound sterling daily pakai stokastik ini. Stokastiknya 533. Close. Nah, ini fix volumenya 2. Kalau kita naikkan 3 gimana? Jadi kita mengoptimalisasi permodalan. Oh, 3 nggak bisa. Berarti maksimal 2 lot yang kita pakai 2 lot. Nah, kita lihat 2 lot tadi hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya lebih banyak ini teman-teman. Yang tadi kan cuma 33 ya. Kalau ini hasilnya 47. Oke, kita hitung ya. Tadi 60%. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus lagi nih. 47 342 dibagi 10.000 kalikan 100 sama dengan 473% dibagi 5,5 bulan. Per bulannya 86% dengan history quality 100%. Nah, ini punya 86% per bulan. Banyak ini. Nah, drawdown-nya juga minimal 18,8%. Bagus sekali ini. Nah, andaikan ini kita gabung ya. Tadi 60% per bulan dengan Euro USD. Nah, ini pakai pound sterling USD. Nah, kita gabung dua-duanya itu. Nah, dua-duanya itu kita pasang. Nah, pertama kita pasang di GO ya. Kita pasang di GO di sini.
GU tadi stokastik ya ini. Nah, kita pasang lo jadi pertama kali kita buka chartnya GU, time frame-nya tadi apa? Daily ya. Nah, ini kita nggak batasi, ininya pakai berapa lot tadi? 2 lot. Nah, close stop loss-nya nggak usah karena kita akan pakai robot lain untuk menggunakan stop loss itu. Kita oke, ini H1 masih time frame-nya kita ubah D1. Kita ubah D1. Nah, sekarang kita cari Euro USD. Nah, ini Euro USD yang masih bersih aja catnya. Ini catnya sudah pernah dipakai. Euro USD. Ini kalau di VPS banyak sekali cacat seperti ini mempengaruhi memorinya ya, memperlambat kinerja VPS. Jadi secara berkala kita harus memaintenance dengan cara meng-close chatnya ini. Ini banyak objek-objek yang nggak kepake, di-close terus dibuka lagi chat baru terus kita pasang lagi robotnya di settingan yang sama ya. Settingnya itu biar nggak lupa kita setting, kita simpen settingnya robot itu bisa disimpan. Jadi ketika kita mau pakai lagi nggak perlu lagi untuk nyeting ulang dengan yang buahnya itu ya. Pertama tadi GU sudah dipasang di daily stokastik. Kemudian tadi D1 ya, kita pasang MACD ya tadi ya. Nah ini MACD. Kita klik 2 kali, kita elo, enter. Nah kita sudah memasang 2 robot, yaitu pound sterling dipakai stokastik dan euro USD pakai MACD. Dua-duanya mempunyai probabilitas backtest-nya yang sangat bagus, tidak hanya cukup bagus tapi sangat bagus. Satunya 80% per bulan, satunya 60% per bulan. Dengan catatan itu gaspol rimpol, artinya risiko belum dibatasi. Nah, cara membatasinya kita pasang lagi. Oke, kita buka lagi chart euro. Nah, chart euronya nih ya. Chart euronya kita pasang step tool 10-20. Nah, kita pasang seperti ini. Kita elo, kita pasang passwordnya. Nah, passwordnya ini teman-teman yang harus ngisi form ya, permintaan form password tadi. Karena saya generate manual untuk passwordnya sesuai dengan nomor akun ya. 19276 kali 2. Oke. 776395551. Ini password robotnya kita tulis manual. Kenapa kita kita pilih di sini mode ordernya manual? Ini kan ada buy SAR, berarti dia akan eksekusi menurut parabolik SAR indikatornya. Kalau auto buy itu buy, terus kalau auto sell sell, terus kalau auto buy sell, dia akan transaksi dua arah sekaligus dalam satu waktu. Nanti akan locking sendiri dia. Nah, makanya saya sebut robot ini sebenarnya bisa untuk semua kondisi market ya, asalkan manusianya bisa men-setting di kala mana dia trennya seperti apa. Kalau uptrend ya, kita bisa pasang auto buy, kalau downtrend kita bisa auto sell. Kalau misalkan sideways kita bisa langsung buy dan sell. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin ngikutin indikator yang trending, ya kita pakai parabolic SAR ini gitu. Tapi kalau kita eksekusinya pakai robot lain, ini bisa di manual. Karena nanti eksekusi yang ada di robot ya ini nanti akan terkonek di sini. Nah, ini teman-teman kalau kita pakai robot yang untuk eksekusinya manual di Euro USD, otomatis step tool-nya ini juga harus di Euro USD ya. Oke. Nah, auto trading. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman.
Kalau sudah oke, ini saya close ya. Saya ganti toolbox. Nah, ini kalau sudah berhasil, tulisannya seperti ini di chatnya. Artinya robot ini sudah jalan, robotnya, passwordnya sudah benar. Muncul www.step.center. Nah, ini tujuannya robot yang ini kalau manual mau ditampilkan berapa aja nggak ngaruh ya. Tapi kalau dipakai parabolic SAR, pilihan mode ordernya parabolic SAR, ini time frame-nya harus sama persis dengan kehendak kita. Karena time frame ini akan mempengaruhi kinerja termasuk parameternya dari indikator itu, parabolic SAR itu ya. Nah, ini maksudnya saya pasang di EuroUSD ini saya maksud bahwa ini akan menjaga dari robot EuroUSD MACD ini. Karena MACD ini banyak kelemahan dari daily, seperti kelemahan-kelemahan yang saya sebut tadi, maka ini akan saya jaga trailing stop-nya dan untuk ngedit ini kan tadi masih saya aktifkan dulu, belum saya edit ya. Trailing stop dan ini stop loss-nya ya. Stop loss-nya saya buat di 100 misalkan. Terus kemudian ini yang dimaksud call all order ini false ya. Jadi kalau kita true dia akan clear sendiri. Kalau apapun kita klik manual untuk transaksi ya nanti akan clear terus kalau ini di true ya. Ini di false. Nah, use MM ini kita pakai level-level enggak. Nah, karena ini hanya untuk manual dan bantu robot yang sebelah saja, maka ini bisa saya force. Jadi tidak ada tumpukan level. Tumpukan level itu gini maksudnya. Ketika robot sebelah itu buy, ternyata minus, dia nge-buy lagi enggak? Kalau pengen nge-buy lagi, maka ini di true. Terus ketika turun lagi, dia nge-buy lagi enggak sampai berapa tingkatan? Kalau ini di true, kita mau nge-buy lagi lah sampai 5 tingkatan. Jadi level 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini levelnya. Nah, setelah ada transaksi dari robot sebelah, MACD tadi, dia diteruskan atau enggak? Kalau cuma single trade, ya ini pakai false. Kalau multi trade, pakai, maksudnya multi trade dalam satu pair itu loh ya. Kita enggak ngomong yang GU tadi ya, belum ngomong yang GU tadi. Yang bingung langsung chat ya, kayaknya semuanya bingung nih. Nanti dibaca-baca lagi sambil praktek pasti tahu ya. Ini saya akan selesaikan dulu biar rekamannya sempurna aja ya. Tapi kalau langsung tanya saat ini silahkan aja chat ya. Nah, ini ya yang saya maksud kalau ini false sama true udah ngerti ya. Terus stop trade ini artinya kalau setiap sekali analisa dia stop dulu atau terus lanjut analisa lagi. Gitu. Kalau ini di false saja karena kita pakai analisa robot sebelah. Trailingnya kita true, kita masuk misalkan 15.5 begini artinya kalau sudah sampai 150 poin maka kita akan kunci 50 poin gitu. 15 itu artinya 150 beda digit kan. Kalau 5 artinya 50, kalau 15 150. Jadi bacanya robot yang tool 1020 ini membantu pertama SL-nya menjadi 100 setiap nanti di pair euro USD kalau minus 100 dia akan otomatis close. Terus yang kedua adalah trailing. Jadi dipakai dua ini aja. Kalau pengen pakai double-double ya pakai use MM maksimal level 5. Oke, kalau gini setelah kita oke. Nah, MACD akan bekerja, kemudian menunggu sinyal ya tentunya. Terus akan dijaga oleh step tool 1020 itu. Terus stokastik ini di GU. Berarti kita masang juga di GU. Kita buka lagi GU. Buka lagi GU. Mana nih GU? Nah, kita buka GU. Kita pasang step tool 1020. Ya. Tadi passwordnya apa? Tadi bisa ngerepek sebelah.
Ini passwordnya di copy. GU. Template-nya terserah karena manual kan. Nah, ini pasang di sini. Kita isi sama 100. Terus ini false, ini true 15 5. Ya beda juga nggak apa-apa sih. Common, elo. Oke. Jadi kita sudah mengaktifkan 4 robot teman-teman. 4 robot ini yang eksekusi sebenarnya 2 robot saja. Yang eksekusi yaitu MACD sama stokastik tadi. Kemudian dijaga oleh stop loss dan trailingnya oleh step tool. Nah, tetapi step tool ini juga bisa bertransaksi menjadikan ini multi trade. Sebenarnya ini sudah multi trade. Jadi di satu waktu itu settingan ini dia akan transaksi GU dan EU. Ini 2 transaksi dalam satu waktu maksudnya 2 transaksi. Nah, kalau kita pengen lebih dari 2 transaksi, misalkan yang GU bisa 10 kali transaksi, yang EU bisa 10 kali transaksi, ya artinya pakai level-level tadi. Bisa aja misalkan nih pakai averaging ya. Oke, saya akan tampilkan misalkan pakai averaging. Ini saya mau jelasin tentang yang dimaksud use MM tadi, teman-teman. Nah, yang sih maksud level-level tadi mungkin teman-teman belum ngerti ya. Misalkan GU atau EU itu melakukan sell, ya robot stokastik maupun MACD tadi melakukan sell ya. Ternyata indikator yang pertama tadi minus, salah. Itu bisa sell lagi di sana. Yang merintahkan sell lagi yang kedua ini adalah robot step tool tadi. Yang jagain tadi. Tadi tidak hanya stop loss-nya yang mendisiplinkan, tidak hanya trailingnya yang mendisiplinkan juga, tetapi juga bisa multi trade me-averagingkan. Nah, sell yang pertama ini adalah robot MACD maupun stokastik atau robot yang kita buat sendiri di Meta Editor itu, kemudian diteruskan oleh step tool. Ini namanya level 2 atau 2 level. Terus ternyata naik lagi, sell lagi. Ini level ketiga. Yang melakukan ini adalah robot step tool. Jarak antara sell 1 pertama dengan level yang kedua ini bisa disetting di step tool. Jaraknya berapa gitu. Terus jumlah lotnya yang kedua, ketiga ini juga bisa disetting. Misalkan ini 0,1, ini menjadi 0,2, ini menjadi 0,4. Jadi kayak martingale, ya bukan kayak martingale, memang martingale kalau di double-double. Tapi kalau bisa lotnya cuma 0,1, 0,1 aja terus ya bisa aja seperti itu. Sudah ada settingannya tiap levelnya di step tool itu. Naik lagi, sell lagi, ini yang melakukan step tool. Jadi yang robot standar tadi yang bisa menghasilkan 70%, 60% tadi cuma pertama saja ini melakukan ini, diteruskan lagi, kalau minus teruskan lagi. Nah, ini bisa jadi yang profitnya 60% tadi bisa berlipat lagi dengan cara seperti ini. Tetapi sangat beresiko sekali jika tidak dibatasi risikonya karena bisa menghabiskan seluruh permodalan jika terus dia akan buy. Nah, untuk itu melakukan pertama adalah membatasi risikonya. Nanti ada skema ya, mungkin bisa diingat-ingat ya. Ada step.center/skema.rar. Itu bisa diketik di browser Anda, nanti akan download sendiri skema risiko dan profit di situ untuk menjaga
Mungkin hitung-hitungannya sudah saya kasih formula di sana. Kalau modal sekian itu sebaiknya sekian untuk risikonya sehingga tidak bangkrut. Itu ada. Cara yang kedua adalah Anda harus berpikir kalau misalkan di dalam seluruh deposit Anda di dalam satu akun itulah adalah stop loss Anda. Kalau Anda berpikir seperti itu berarti Anda di tabungan di bank itu sudah masih banyak masih banyak uang Anda untuk bisa top up lagi atau injek lagi. Jadi seluruh dana yang ada di situ adalah stop loss. Bisa saja berpikir seperti itu kan, yang seperti saya awal ngomong tadi, Anda punya 10 miliar, terus Anda masukkan 100 juta, 100 juta, 100 juta, bisa aja itu terjadi seperti itu. Ya. Yang berikutnya, nah ini misalkan saya lagi berarti ini punya berapa level? 1, 2, 3, 4, 5 level. Ini yang melakukan step tool ya. Nah ini dengan tujuan apa? Nah, step tool ini juga bisa men-trailing. Trailingnya tidak cuma satu ini tok ya yang pertama, tapi 5 transaksi ini sekaligus bisa di-trailing dengan menjumlah 150 poin. Mereka mengunci 50 poin tergantung settingannya di trailing tadi ya. Jadi ada yang ini minus 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 masih di sini sudah plus 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 plus, di total itu adalah selisihnya 100 pip, selisihnya terkunci 50 pip dari per 150-nya. Sehingga jaraknya antara running dengan total profit itu tetap 100 pips ya. Jarak maksimalnya. Nah, ini nanti bisa clear sendiri all di situ. Itu yang melakukan clear all ini semua juga step tool itu yang mana tidak bisa dilakukan di robot yang pertama. Di robot yang pertama itu membantu transaksi pertama karena apa? Backtestnya bagus. Hasilnya rekaman 5,5 bulan tadi bagus. Bahkan mungkin 2 tahun terakhir juga bagus ya. Nanti bisa dicoba lagi karena ini lama kan. Nanti kalau semakin lama periodenya semakin lama, nggak cukup waktunya hari ini. Ini yang saya maksud level-level yang saya jelasin tentang yang ada di robot ini tadi, teman-teman. Nah, ini expert list, klik kanan, step tool. Nah, ini. Ini jika use MM-nya ini di true, kemudian ini max levelnya 5, artinya apa? Kita akan transaksi 5 level. 5 kali transaksi bila salah arah. Robot yang pertama tadi salah arah. Ini ringnya bisa di ring antar level tadi bisa diubah. Kalau 20 itu namanya 200 pips artinya. Ya, kalau misalkan kita buat 30 ya berarti 300 pip atau poin ya. Ini TP-nya bisa dikosongin karena kita sudah menggunakan trailing atau dibuat yang gede misalnya 100 ya. 100 artinya 1000 poin itu bisa. Oke, sudah jelas ya saya masuk di sini. Ini sampai dengan support 16 level. Artinya multi trade ini satu pair itu bisa transaksi otomatis 16 level, 16 transaksi. Kalau 2 pair berarti 32 transaksi. Kalau 3 pair ya bisa kalikan sendiri, ini yang namanya multi trade. Dengan masing-masing trade mau dibatasin berapa. Ya, kalau 100 ya kan rugi terus kalau 100. Nah ini kalau Anda pengen ngitungnya ada di step.center slash bukan slash skema.rar ya. Itu nanti akan muncul seperti ini skema dan profit. Nah di ini kolom yang ini yang saya sorot ini adalah total risk-nya. Jadi kalau Anda menggunakan 16 level itu total risk-nya sekian. Jika ini 0,1 lot terus jaraknya 100, 100, 100, 100 pips. Jarak 100 pips itu kalau ditulis di robotnya 10 saja ya teman-teman. Ya, komplit kan yang dimaksud. Walaupun teman-teman pakai banyak transaksi, asal totalnya itu bisa dihitung. Risikonya kita bisa handle nggak, bisa kelola nggak. Kalau nggak bisa dikelola ya pakai levelnya dikurangi. Atau pakai single trade saja.
Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya loh. Kayak guru aja. Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya loh. Gimana? Saya kasih kesempatan bertanya. Yang mana nih? Pak Karim, bagaimana Pak Karim? Pak Gendat, ini bener namanya Pak Gendat. Dari mana Pak? Kota mana? Belum kenalan nih Pak Gendat ya. Halo Pak Wijayanto, Pak Didik, Pak Usen. Ini juga belum kenalan ini saya. Coba dong japri saya, chat. Kota mana, pengundangnya siapa? Atau tahu dari mana? Bu Nur Fatimah Izzatin Charter. Wah, panjang sekali. Selamat datang di webinar. Mungkin ada pertanyaan yang bingung di sini, Bu. Ya, kalau dilihat dari ini semuanya tadi, itu kan sebenarnya nggak sekedar masang terus selesai terus kita tidur nyenyak dapat duit ya. Awalnya juga harus nyeting-nyeting, harus analisa, harus backtest begitu ya. Harus ya rajin, settingan ini bagaimana, settingan ini bagaimana. Nah, toh kita nyetingnya juga pakai demo, misalkan forward test pun juga pakai demo. Jadi tinggal kita rajin-rajinan aja gitu. Jadi walaupun pakai robot, kita harus tetap rajin, harus kolaborasi. Yang saya maksud tadi gitu ya. Kolaborasi antara manual dan robotik itu sangat diperlukan karena robot itu nggak ngerti nih gak dikandani. Robot kamu lurus terus, lurus walaupun ada tembok ya, nabrak ya. Kalaupun diperintah 2 kali, misalnya kalau ada tembok belok kanan ya, terus dia ya nurut, pasti ada tembok belok kanan. Setelah ke kanan terus ada mobil ya ditabrak. Karena nggak ada perintah kalau ada mobil menghindar. Gitu. Terus kalau ada perintah kedua, kalau ada mobil menghindar. Nanti ada mobil ya dia akan menghindar. Tapi begitu ada sepeda motor ya ditabrak. Karena nggak ada perintah sepeda motor. Ibaratnya seperti itu loh gobloknya itu. Nggak bisa berpikir sendiri kecuali yang diperintahkan itu robot. Nah, bayangkan kalau Anda punya robot terus Anda biarin saja. Nanti sing disalahne, iki robotnya kok ngene, tuku larang-larang. Nah, kira seperti itu karena Anda tidak diedukasi. Nah, beruntunglah teman-teman bisa edukasi robot gratis seperti ini ya. Jadi ngerti cara setting-settingnya robot itu kayak apa. Jadi nggak kayak yang di TV-TV itu yang pokoknya wah kayak dewa beneran gitu. Begitu join pokoknya untuk duit wis pasti. Ya nek ngono ya wis sugih no Indonesia. Wis gak perlu kerja kabeh ngono. Nah, ini ada chat ini. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak membingungkan. Pak Wijantayanto, Pak, 2 robot itu time frame harus sama ya? Yang mana Pak? Kalau kan beda sesuai dengan misalkan kan tadi kan pas nemunya daily semua Pak. Karena yang satunya tak coba H1 nggak iso. H4 elek gitu ya. Jadi ketemunya pas di daily. Nah nanti kalau Bapak nemunya ada di M15 nggak harus sama 2 robot itu. Jadi antara euro dan pound sterling itu berbeda Pak. Antara GU dan EU itu mempunyai robot yang berbeda, logika yang berbeda. Otomatis kalau mau dibuat time frame yang berbeda ya nggak masalah. Asalkan tadi kita bisa riset dulu di rekamannya. Tadi yang EU, STEP dan MACD beda time frame ya. Oh, kalau di EU, STEP-nya itu bebas time frame-nya. Nggak harus sama dengan di EU yang MACD. Bebas, Pak. Yang penting step-nya itu manual loh ya. Kalau step-nya itu SAR, ya dia harus sesuai. EU di step bebas time frame-nya, Pak. Karena dia hanya menganalisa MACD yang ada di
cat satunya begitu. Saya kira sudah jelas, Pak. Pak Wijayanto ini dari mana tuh, Pak Wijayanto? Kota mana? Sudah pernah kenalan tapi saya lupa, Pak. Pengundangnya siapa, Pak Wijayanto nih? Pak Husen, kok diem aja ini? Sudah paham belum? Pak Didik? Oh iya, dari Semarang. Ya, ingat. Ingat, dari Pak Heriko, Pak siapa gitu officialnya. Hendriko. Pak Didik, bagaimana Pak Didik? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas ini saya close dulu ya rekamannya. Biar nanti uploadnya di YouTube tidak kepanjangan. Setelah saya tutup bisa kita ngobrol lagi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum itu kita bisa berdoa beberapa detik agar apa yang kita pelajari di sini manfaat bagi kita dan semakin banyak orang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.